Halo, perkenalkan nama saya Hendra Rahmat Kurniawan, mahasiswa STEN, jurusan Manajemen Perhotelan angkatan tahun 2019. Di video kali ini saya akan presentasikan 3 bagian awal dari buku kerja Kewirausahaan 2. Bergerak dari ide menjadi sebuah usaha. Baik, langsung saja ke bagian pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Di sini saya memilih jasa travel agent dan food online, di mana dengan brand yang saya beri nama yaitu Outfun. Lalu lanjut di langkah-langkah. Di sini ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 dari kriteria kinerjanya, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Berikut adalah hasil rekaman dari analisis yang telah saya buat. Membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, mengembangkan kode etik, menerapkan program pelatihan etik, lalu budaya etik yang kuat dapat mencakupi seperti dengan reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu di 1.2 ada notaris untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan harus mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Lalu di 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Dapat mencakupi sifat bisnis yang prospektif, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. Lalu di 1.4 ini ada perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yaitu adanya kesepakatan hukum, di mana ada perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Semoga dengan adanya kesepakatan ini, perselisihan hukum dapat dihindari dalam perusahaan. Kemudian langkah kedua yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan, yaitu bentuk organisasinya dapat mencakupi seperti yang saya pilih yaitu ya kepemilikan tunggal. Lalu 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum itu dicakup untuk isu-isu memilih bentuk organisasi. Langkah ketiga mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi seperti syarat pengajuan, SIUP, online untuk perseroan terbatas. Dengan syarat-syarat sebagai berikut, ada fotokopi KTP, direktur, fotokopi kartu keluarga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha, dan sebagainya seperti ini. Kemudian kriteria kerja 3.2 izin pajak penjualan. Di dalam hasil analisis saya, izin pajak penjualan yang bisa kami gunakan yaitu pajak sebelum pajak pertambahan nilai, PPN, yang dapat dipungut atas transaksi penjualannya. Lalu ada prinsip pungutan pajak. Ada beberapa prinsip seperti prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, serta prinsip efisiensi. Di 3.3 ada izin kerja profesional yang mencakup seperti programming and software development, network and infrastructure, operation and system tools. Nomor 22 tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019. Kemudian kita lanjut ke buku kerja kedua, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Di dalam bisnis yang akan saya mulai ini, analisis yang telah saya buat sebagai berikut. Ada elemen, pertama ada 1, identifikasi pengelolaan keuangan. Di identifikasi pengelolaan keuangan ini ada beberapa segmen. Yang pertama dari kriteria untuk kerjanya yaitu 1.1 tujuan keuangan perusahaan. Untuk profitabilitasnya statusnya dengan baik. Proses pengelolaan keuangannya diidentifikasikan populasi pelaporan.
juga baik, laporan pendapatnya statusnya sedang, laporan cash flow-nya baik, pendapatan statusnya sedang, pengeluaran statusnya sedang. Lalu laporan performa pendapatan statusnya baik, laporan performa neracanya statusnya baik. Statusnya sedang. Laporan performa cash flow-nya status sedang. Lalu rasio analisisnya status dengan sedang, mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri, statusnya baik dan sedang. Lalu 1.3, historis keuangan, laporan historis keuangan. Diidentifikasikan seperti neraca dan laporan cash flow-nya itu sedang. Laporan keuangan dan neracanya itu sedang, lalu dengan laporan cash flow-nya itu statusnya baik. Di 1.4, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada poin 1, catatan penjualan terdahulu, dan poin kedua, kapasitas. Statusnya itu sedang. Laporan pro forma diidentifikasikan menjadi pro forma laba rugi dengan status sedang dan pro forma pendapatan status dengan baik. Pro forma arus kasnya baik dan analisis rasio di likuiditasnya statusnya sedang. Efisiensi operasi dan profitabilitasnya status sedang. Dari analisis yang di atas, rekomendasi yang dapat saya simpulkan yaitu dengan analisis ini menggambarkan bahwa penilaian kinerja perusahaan dapat dinilai dengan rasio keuangan berdasarkan dari laporan keuangan, profitabilitas, neraca, serta laporan cash flow yang dapat menggambarkan perkembangan dari usaha ini. Baik, selanjutnya kita menuju ke bagian 3 dari buku kerja KWU 2 ini. Di buku ketiga ini itu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Dengan langkah pertama itu rencana staffing dengan kriteria kinerja, yaitu kategori okupansi diidentifikasikan sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2, tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk hasil rencana bisnis. Kemudian ada 1.3, tugas okupasi, 1.4, persyaratan okupasi, 1.5, kebutuhan pelatihan okupasi, lalu ada jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, full time equivalent, lalu ada perkiraan durasi kontrak. Kemudian di langkah kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kinerjanya yang pertama yaitu rencana seleksi. Rencana seleksi di sini yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Kemudian ada mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara pelamar terpilih. Lalu proses seleksinya itu mencakup seperti proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya juga, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Lalu ada melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Kemudian kriteria yang ketiga itu internalisasi atau diinduksi anggota tim, yang mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, dan mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Lalu di langkah ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial, di mana ada hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup seperti hak memperoleh upah, mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, mendapatkan pelatihan kerja, memiliki waktu kerja yang sesuai, mendapatkan kesejahteraan, dan mendapatkan hak untuk cuti. Serta ada satu kewajiban, yaitu kewajiban untuk ketaatan pada perusahaan. Yaitu berikutnya ada prinsip hubungan industrial, dikembangkan secara positif dan konstruktif, mencakup seperti kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Jadi ada simbiosis mutualisme di dalam suatu perusahaan, tim perusahaan. Kemudian ada kekeluargaan, ada peningkatan produktivitas. Kemudian di langkah keempat yaitu mengelola staff.
Alasan pengembangan staff diidentifikasikan menjadi seperti efisiensinya, konsistensinya, terus bagaimana cara kita mengatasi kelemahan. Lalu ada strategi dan program pengembangan staff dikembangkan dengan cara memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan, reward kepada karyawan, agar mereka menjadikan kompetitif secara sehat di dalam pekerjanya, dalam dunia kerjanya, dalam lingkungan kerjanya. Lalu ada program pengembangan staf, yaitu mengembangkan profesi. Program pelatihan dilakukan dengan orientasi pekerjaan, pelatihan untuk fungsi khusus. Lalu ada evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi di sini itu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan stafnya. Lalu ada 5. Di langkah kelima yaitu meninjau kriteria tim. Hasil kinerja diidentifikasikan kesesuaian dengan kinerja bisnis, yaitu kualitas barang dan jasanya. Kompetensinya diidentifikasikan menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Lalu ada tingkat pergantian staff, yaitu tingkat pergantian staff itu rendah, di bawah 15%. Lalu kekompakan tim dikelompokkan tim kerjasama dan kompetisi bekerjasama. Berikut adalah rencana staffing dalam perusahaan yang akan saya buat. Di kategori okupasi ada yang pertama itu ada presiden direktur dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Dengan persyaratannya itu ya dapat memberikan contoh yang baik, mampu memecahkan masalah. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 1. Lalu ada general manager yaitu GM, mengawasi dan menjalankan kegiatan perusahaan dengan anggaran yang dimiliki. Lalu menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi. Persyaratan yang dibutuhkan yaitu bisa mengelola keuangan, bisa mengelola tim dengan baik. Lalu ada manajer accounting, itu membuat laporan keuangan dan mengatur alokasi. Ada manajer marketing, menjalin relasi dengan konsumen, membimbing dan membina karyawan di bagian pemasaran, melakukan planning dan analisis di pemasaran. Ya, lalu ada manajer personalia, yaitu membantu general manager dalam perencanaan dan pengembangan perusahaan, melayani dan proses perekrutan, mengawasi dan evaluasi kinerja dari terhadap karyawannya. Lalu ada sales, tour and travel, yaitu melayani feedback konsumen, memantau kompetitor, menawarkan dan mempromosikan produk dan jasa kepada konsumen, menjual produk dan jasa pariwisata. Lalu ada bagian ticketing, menjaga dan memantau stok, menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan tiket. Lalu ada messenger, yaitu memproses data dan pengiriman tiket, bekerja sama dengan ticketing. Lalu di bagian IT di sini ada beberapa bagian, yaitu ada user di sini ada customer, data user, data ID, tiket, cetak transaksi. Lalu ada admin di bagian penginputan, database, pemrosesan, cetak laporan, penerimaan kas. Lalu ada marketing, multi laporan, pengembangan usaha. Sekian video yang dapat saya sampaikan di dalam presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.